Baiklah teman-teman, di sini yang pertama yaitu kita akan melakukan uji perhitungan manual uji validitas dengan menggunakan Excel. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan data dengan responden 30 dengan 50 soal. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan 3 tabel. Yang pertama ada tabel data dengan responden 30 dan 50 soal. Kemudian tabel kedua yaitu tabel X, Y. Kemudian yang akan kita isi bersama-sama yang akan saya tunjukkan tutorialnya kepada teman-teman semua untuk mencari sigma X, Y. Kemudian yang tabel ketiga yaitu tabel X kuadrat. Juga di sini kita akan mencari bersama-sama mengisi tabel X kuadrat ini bersama-sama. Setelah itu ada tabel berikut, beberapa tabel yang akan kita gunakan untuk melihat kevalidan suatu data yang telah kita buat bersama-sama. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita mencari jumlah atau nilai Y di sini. Jadi, butir soal atau skor dari butir soal ini merupakan nilai X. Sedangkan jumlah ini akan menjadi nilai Y-nya. Langsung saja kita cari, sebelumnya kita edit sebentar tabelnya. Sebentar, kita edit terlebih dahulu. Kita berikan order. Setelah itu, untuk mencari nilai jumlah Y ini menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan kemudian sum. Boleh kita tulis buka kurung atau kita langsung klik ini, rumus ini 2 kali. Kemudian kita blok skor soal 1 sampai 51 ini pada tabel B4 ini. Sampai tabel 51 atau tabel AY. Setelah itu kita tutup kurung dan enterkan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, maka kita bisa langsung memblok ke bawah untuk mendapatkan nilai jumlah Y selanjutnya. Langsung saja kita tarik, kita letakkan kursor hingga membentuk tanda plus tipis. Jika ini tanda plus besar, ini tanda plus tipis. Kemudian kita tarik ke bawah. Baik. Oke. Sebelum kita tebalkan, kemudian kita letakkan itu. Oke. Baiklah, selanjutnya pada tabel yang kedua yaitu tabel XY. Artinya di sini kita akan mencari nilai X dan Y. Yaitu nilai X sendiri diperoleh dari skor masing-masing butir soal. Yaitu 2, 2, 3 ini. Dari tabel 1 sampai tabel 51. Kemudian, sedangkan nilai Y-nya adalah jumlah dari yang kita cari tadi bersama-sama, yaitu penjumlahan dari masing-masing skor butir soal. Langsung saja, cara mencari hasil dari tabel ini yaitu menggunakan sama dengan, kemudian
klik pada tabel yang pertama, yaitu B3, dikali dengan menggunakan simbol bintang. Setelah itu, klik pada tabel yang pertama, ini. Sebelumnya, kita berikan simbol dolar agar ketika di drag ke samping, dia menghasilkan nilai. Selanjutnya sama seperti itu. Kita lanjutkan pada tabel yang kedua.
Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil ke bawahnya. Setelah itu, dan tadi kita sudah berikan simbol dolar pada bagian G, jumlah Y-nya, maka sekarang kita tinggal drag ke samping. Caranya itu, letakkan kursor hingga muncul tanda plus kecil seperti ini, kemudian kita tarik ke samping sampai tabel 50. Lakukan cara ini sama seperti di bawah-bawahnya ya, sampai responden ke 30. Tarik lagi sampai ke samping sampai ke tabel 50. Kenapa kita melakukan cara yang manual seperti ini? Karena ketika kita memberikan simbol dolar, maka dia hanya akan bisa menghasilkan nilai jika di drag ke samping. Jika di drag ke bawah, maka hasilnya akan berbeda. Karena kita sudah mengunci pada bagian di simbol Y-nya itu, pada masing-masing butir soalnya. Kelewatan kita hapus saja. Baiklah, ini sudah kita dapatkan semua. Kita sudah mengisi tabel dari XY. Sebelumnya kita rapikan dulu. Setelah itu, kita akan mencari jumlah dari XY-nya. Kita akan mencari masing-masing jumlahnya, yaitu dengan rumus sama dengan sum. Boleh diketik buka kurung, atau boleh juga langsung kita klik pada rumus ini 2 kali. Setelah itu, kita blok dari skor pada responden pertama sampai ke 30. Tutup kurung, kemudian enterkan. Setelah itu, sama, lakukan yang sama. Kita drag ke samping juga bisa. Nanti di akhir kita akan melakukan pengecekan. Oke. Kita akan pengecek terlebih dahulu. Sama dengan sum. Kelebihannya, maaf. Kurung, enterkan. Sama tidak ya? Oke, sama hasilnya. Seperti ini. Kita akan beri tanda terlebih dahulu untuk jumlah akhir ini.
kita berikan warna berbeda. Kembangkan. Boleh beri warna. Oke. Baiklah, kemudian pada tabel ketiga, yaitu tabel X pangkat 2, artinya di sini kita akan mengkalikan 2 atau mempangkatkan nilai dari skor masing-masing butir soal ini akan kita pangkatkan 2 kali. Jadi, caranya sama dengan kemudian skor pertama pada responden pertama ini kita klik, kemudian dikali menggunakan simbol bintang, kemudian klik lagi karena kita akan mempangkatkan 2. Kemudian enterkan. Setelah itu kita drag ke samping sampai tabel ke 50, butir soal 50. Kemudian akan kita tarik samping juga, ke bawah maksudnya ya. Kok salah ya? Kita langsung tarik ke samping saja. Baik. Seperti itu ya. Kita luruskan, kita edit bentar. Baik, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga ini sama, jadi dia mempangkatkan 2 dari jumlah Y tadi yang kita cari pada tabel yang pertama tadi. Caranya sama dengan, kemudian kita klik, kita kali dengan simbol bintang, kita klik lagi pada tabel tersebut, enterkan. Setelah itu kita drag ke bawah. Ini akan menjadi nilai Y pangkat 2. Kita tebalkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari sigma X kuadrat. Caranya yaitu menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita drag dari butir soal 1 ini sampai ke responden ketiga, tutup kurung, kemudian enterkan. Setelah itu kita drag ke samping sampai ke tabel 50. Kita edit ke tengahkan. Ini merupakan nilai X2. Setelah itu kita akan mencari nilai sigma Y kuadrat, yaitu sama dengan sum sama menggunakan rumus yang sama, kemudian kita drag
tutup kurung, enterkan. Baiklah, kita sudah mendapatkan nilai Y kuadrat dan X kuadrat. Setelah itu, kita akan mencari tabel selanjutnya. Di sini kita akan mencari nilai sigma X, yaitu caranya adalah sama dengan sigma X, artinya adalah jumlah dari nilai X yang pada tabel atas tadi, tabel pertama. Sama dengan sum, buka kurung, kita drag dari tabel pertama dari butir soal pertama sampai ke responden ke-30, tutup kurung, kemudian enterkan. Setelah itu, boleh kita drag ke samping. Ya, stop sampai sini. Kita tengahkan. Setelah itu, sigma Y. Sigma Y, kita ke samping, ke sini. Kita lihat sama dengan sum, buka kurung, kita lihat tabel pertama tadi. Ini nilai Y, kita drag dari atas sampai bawah. Tutup kurung, setelah itu kita enterkan. Nah, kita sudah dapat nilai Y, sigma Y. Selanjutnya, yaitu sigma X pangkat 2, sigma X kuadrat. Caranya adalah cukup mudah, artinya kita hanya mengalihkan 2 sigma X. Sama dengan pada tabel ini, sigma X ini, kemudian kali dengan simbol bintang, klik lagi, enterkan. Setelah itu, drag ke samping. Sampai sini. Kemudian, sigma XY. Cukup mudah, tinggal memindahkan saja, karena kita sudah mencari tadi. Di atas kita kembali ke tabel kedua, ini. Lihat ini, sigma XY ini sama dengan sigma XY ini, jumlah ini pada tabel yang pertama. Kemudian kita enterkan. Setelah itu boleh langsung kita drag ke samping. Baik. Kita luruskan. Kita bawa ke tengah. Setelah itu, sigma X2 sama. Tinggal kita pindahkan saja. Sama dengan kita cari tabel yang kedua tadi. Ini. Tinggal enterkan. Kita drag ke samping. Kita bawa ke tengah. Setelah itu nilai N, sebelumnya kita merge center dulu.
N ini adalah jumlah responden. Jadi kita tulis saja langsung jumlah responden kita adalah 30. Setelah itu ada N sigma XY, artinya sama dengan nilai N dikali sigma XY ini. Nah, sebelumnya kita akan beri tanda dolar pada nilai N ini, simbol dolar, agar ketika di-drag ke samping menghasilkan nilai. Kemudian kita tinggal drag ke samping. Sampai baik. Setelah itu, yaitu N sigma X kuadrat. Sama dengan nilai N dikali dengan menggunakan simbol bintang ke sigma X kuadrat. Kita berikan lambang simbol dolar agar ketika tidak ke samping menghasilkan nilai. Kemudian enterkan. Setelah itu boleh langsung drag ke samping. Baik, kita luruskan. Kemudian ada sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yaitu kita buat dulu merge center, tengahkan, kita cari nilai sigma Y pada tabel yang ketiga ini yang kita cari di bawah tadi, sama dengan tab ini ya, sigma Y kuadratnya ini. Bentar. Kemudian sigma N sigma Y kuadrat kita merge centerkan dulu, sama dengan nilai N dikali ini, sigma Y kuadrat. Enterkan. Sudah. Kemudian nilai N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, yaitu sama dengan sigma XY, yaitu ini, kemudian dikurang kemudian sigma X dikali
sigma Y. Baik. Slide sebelumnya kita berikan tanda dolar terlebih dahulu, agar ketika di drag di samping, ia menghasilkan nilai. Baru kemudian enterkan. Setelah itu baru kita drag ke samping. Setelah itu, n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat sama dengan n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat. Ini. Sigma x kuadrat ya. Maaf. Sedikit error. Ini ya. Enterkan. Setelah itu kita drag ke samping. Baik. Maaf sebelumnya kita cari terlebih dahulu nilai sigma y kuadrat ini, itu sama dengan sigma y kuadrat kita lihat pada tabel AZ104 ini, kalikan, pangkatkan 2, kemudian enterkan. Baik, setelah itu, sigma xy kuadrat dikurang sigma y kuadrat sama dengan sigma y kuadrat dikurang sigma y n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Nah, sedikit error. Oke. Enterkan. Kemudian nilai Rxy ini yaitu n sigma xy dikurang sigma x dikali xy dibagi sqrt, kemudian n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dikalikan dengan sigma xy kuadrat dikurang sigma xy kuadrat. Berikut contohnya. Dibagi sqrt, langsung saja klik 2 kali. Sedikit error. Maaf, kita ulangi. Sama dengan n sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi sqrt dalam kurung n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat, kemudian dikali dengan lambang bintang, setelah itu dikali dengan n sigma xy kuadrat dikurang sigma xy kuadrat. Tutup kurung, kemudian sebelumnya kita berikan simbol dolar agar ketika di drag ke samping bisa menghasilkan nilai. Berikan tanda dolar.
baru kemudian di-enterkan. Baik. Setelah itu, boleh di-enterkan ke samping. Baik. Kita tengahkan dulu. Setelah itu, kriteria. Kriteria ini akan kita bisa melihat apakah data tersebut valid atau tidak valid dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan if Rx ini pada B118 lebih besar dari BC118, kemudian koma, pada laptop biasanya ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Kebetulan laptop saya menggunakan koma. Kemudian petik 2, valid, petik 2 lagi, koma, petik 2, tidak valid, petik 2, kemudian di akhir tutup kurung, dan enterkan. Setelah itu boleh langsung di drag ke samping. Baik. Kita rapikan sedikit. Kita rapikan malah.
Baiklah, kita akan hitung bersama-sama berapa soal yang valid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, maaf, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Soal valid adalah 24. Jadi soal tidak valid ada 26. Baiklah teman-teman, berikut adalah hasil dari perhitungan uji validitas secara manual di Excel. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian manual pada uji reliabilitas menggunakan Excel. Nah, langsung saja, tabel yang saya gunakan atau data yang saya gunakan masih sama dengan data pada validitas yang sebelumnya kita lakukan ya. Nah, langsung saja kita akan mencari jumlah yang pastinya dalam penjumlahan pasti akan menggunakan rumus sum. Maka sama dengan sum klik 2 kali, atau boleh langsung tulis ketik buka kurung, kemudian blok dari tabel skor butir soal pertama, tutup kurung, kemudian enterkan. Setelah itu boleh langsung drag ke bawah. Kurang baik. Setelah itu jumlah kuadrat artinya kita akan mengkuadratkan jumlah yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu sama dengan klik pada jumlah, kalikan, klik lagi, enterkan. Kita ulang lagi coba. Sama dengan klik pada jumlah, kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Kita klik kembali, kemudian enterkan. Setelah itu boleh kita drag ke bawah. Baik. Kita boleh langsung mencari nilai sum, jumlah sum sama dengan sum, klik 2 kali pada rumus sum. Setelah itu kita blok dari atas, tutup kurung, kemudian enterkan. Kita ulangi yang kedua ini karena menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung, blok di atas ke bawah, tutup kurung, kemudian enterkan. Baik. Kita beri warna.
Setelah itu kita masuk ke tabel kedua, yaitu tabel X kuadrat. Nah, yaitu di sini kita akan menghitung nilai X. Kita akan kuadratkan nilai X, yaitu nilai dari butir soal ini. Dari responden pertama sampai responden ke-30, dari soal 1 sampai soal ke-50. Langsung saja sama dengan kemudian kita klik, kita blok, kita kalikan, kita klik kembali, kita enter. Di sini mudah, tinggal langsung kita drag ke samping, kita drag ke bawah. Baik, kita tengahkan. Setelah itu, kita akan mencari sigma. Kita akan beri tanda sigma dulu. Insert. Baik. Ini caranya. Jika sigma, maka artinya adalah penjumlahan. Rumusnya menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas, kemudian tutup kurung, setelah itu enterkan. Setelah itu langsung kita drag ke samping. Baik, kita boleh beri warna. Maaf, kita ulangi. Kita blok dulu. Kita beri warna. Kita boldkan. Ya, baik. Sudah. Setelah itu langsung kita ke tabel ketiga. Oke, di sini sigma X, yaitu kita akan mencari jumlah dari nilai X di atas. Sama dengan sum dari responden pertama pada skor butir soal pertama sampai pada responden ketiga. Tutup kurung, enterkan. Setelah itu boleh drag ke samping. Oke. Setelah itu sigma X2 sama dengan tinggal kita pindahkan saja. Oke. Kita enterkan. Setelah itu kita drag ke samping. Baik. Oke, kemudian N ini adalah jumlah responden, jadi kita bisa tulis langsung jumlahnya adalah 30. Baik. Kemudian ke varian. Nah, ini sudah mulai cukup rumit ya ketika di varian. Yaitu varian ini adalah menggunakan rumus langsung saja sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian sigma X2 ini dikurang
buka kurung lagi, sigma X pangkat 2 menggunakan lambang ini, 2 bagi 30 sesuai dengan jumlah responden, tutup kurung 2 kali, dibagi 30 jumlah responden, tutup kurung, kemudian enterkan. Setelah itu, boleh kita drag ke samping. Baik, kita tengahkan. Kemudian sigma varian artinya adalah kita menjumlahkan dari seluruh varian ini, sama dengan sum buka kurung, kita drag, kita blok ke samping, tutup kurung, kemudian kita enterkan. Baik, setelah itu varian total. Langsung saja kita ke rumusnya, sama dengan buka kurung 2 kali, setelah itu jumlah kuadrat ini dikurang jumlah sebelahnya, kemudian diakarkan 2 menggunakan simbol seperti yang saya tulis, dibagi N atau jumlah responden, tutup kurung, dibagi jumlah responden lagi, tutup kurung. Nah, sebelumnya kita berikan lambang dolar pada bagian depan nilai N. Setelah itu enterkan. Setelah itu NS atau jumlah soal, yaitu langsung saja kita tulis, yaitu 50. R11 langsung saja ke rumusnya, sama dengan buka kurung 2 kali, NS dibagi buka kurung NS kembali dikurang 1 tutup kurung, kemudian dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung 2 kali sigma varian dibagi varian total, kemudian kita tutup kurung sampai oke. Kemudian enterkan. Setelah itu ke kriteria. Kriteria ini kita mengacu kepada tabel di bawah ini, yaitu R11. Jika R11 lebih kecil daripada 0,20 maka dikategorikan sangat rendah. Kemudian jika 0,20 lebih kecil dari R11, kemudian lebih kecil dari 0,40 maka dikategorikan rendah. Kemudian 0,40 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil 0,70 maka dikategorikan sedang. Kemudian 0,70
lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil 0,90 dikategorikan tinggi, dan 0,90 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil 1, maka dikategorikan sangat tinggi. Nah, langsung saja kita ke soal, ke rumusnya. Sama dengan if buka kurung R11 lebih kecil 0,2 titik, dan pada mesin laptop biasanya berbeda-beda. Ada laptop yang menggunakan koma, ada juga laptop yang menggunakan titik. Nah, kebetulan laptop saya menggunakan titik, jadi di sini saya tulis 0,2. Kemudian koma, petik 2 sangat rendah. Petik 2 lagi, koma, if buka kurung R11 lebih kecil 0,4, koma, rendah, kategori rendah. Petik 2 rendah, petik 2 lagi, kemudian koma, if buka kurung R11 lebih kecil 0,70.7, koma, sedang. Petik 2, koma, if buka kurung R11 lebih kecil 0,9, koma, petik 2 tinggi. Petik 2, kemudian koma, if buka kurung R11 lebih kecil dari 1, koma, petik 2 sangat tinggi. Petik 2 tutup kurung sedang. Nah, jadi ini hasilnya. Dapat dikatakan bahwa kehandalan keajukan dari data tersebut adalah sedang. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari tutorial yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.